Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berbagai agama dan kebudayaan, hewan mitologi memiliki peran yang kaya akan simbolisme dan makna. Begitu juga di dalam Islam. Terdapat sejumlah hewan mitologi yang disebutkan di dalam Al-Quran, hadis, dan literatur yang lainnya. Meskipun tidak memiliki kedudukan sebagai makhluk yang nyata, kehadiran hewan mitologi dalam Islam menyiratkan pesan-pesan mendalam dan nilai-nilai spiritual yang mendasari ajaran agama Islam ini. Hewan-hewan mitologi dalam Islam seringkali dipahami sebagai simbol-simbol yang mewakili kekuatan, keajaiban, ujian, dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki peran penting dalam memberikan pelajaran moral dan mengingatkan umat Muslim tentang ketakjuban akan ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Berikut saya rangkum 7 hewan mitologi yang terdapat di dalam Islam. Yang pertama adalah Al-Jasasah. Al-Jasasah adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti pengintai atau pemata-mata. Meskipun tidak banyak sumber yang menjelaskan secara rinci tentang Al-Jasasah dalam Islam, tetapi terdapat beberapa hadis yang menyebutkannya. Dalam salah satu hadis disebutkan bahwa Al-Jasasah adalah salah satu makhluk melata yang banyak bulu kasar. Tetapi tidak jelas apakah ia termasuk dalam kelompok makhluk melata pada akhir zaman. Menurut tafsir Al-Qurtubi, Al-Jasasah berarti mata-mata karena selalu mengintai dan menyampaikan kabar kepada Dajjal. Beberapa ulama berpendapat bahwa Al-Jasasah berbeda dengan binatang melata yang dikabarkan akan muncul di akhir zaman. Pernah dikisahkan sahabat Nabi Allah Muhammad SAW yang bernama Tamim Ad-Dairi bertemu dengan Al-Jasasah dan Dajjal. Ketika Tamim sedang melakukan perjalanan di sebuah pulau, mereka bertemu dengan makhluk aneh yang menyebut dirinya Al-Jasasah. Makhluk tersebut berbulu lebat dan tidak dapat dibedakan antara bagian depan dan bagian belakang. Makhluk itu mengarahkan mereka untuk bertemu dengan Dajjal. Setelah meninggalkan Al-Jasasah, rombongan itu kemudian bertemu dengan seorang yang sangat besar di sebuah biara. Makhluk tersebut adalah Dajjal yang tangan dan kakinya terbelenggu dengan rantai besi. Dajjal menyebut dirinya sebagai Al-Masih Dajjal dan mengaku akan keluar untuk menjelajahi dunia, kecuali kota Mekah dan Madinah yang dijaga ketat oleh malaikat. Meskipun kisah ini ada dalam beberapa hadis, namun ada juga beberapa bantahan dari para ulama mengenai keabsahan hadis ini. Beberapa ulama berpendapat bahwa hadis ini merupakan hadis gharib atau hanya diriwayatkan oleh perorangan. Sebagai umat muslim, kita perlu berpegang pada sumber-sumber utama Islam dan berhati-hati dalam memahami informasi yang tidak memiliki dasar yang kuat. Lebih penting lagi, kita harus fokus pada memperkuat iman, meninggalkan amal soleh, dan menjauhi segala macam bentuk fitnah dan kesesatan dalam kehidupan sehari-hari. Hewan yang kedua, burung angko, berhasil dimusnahkan dengan doa Nabi Hanzalah yang memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mematikan dan memusnahkan keturunannya. Burung ini sering diidentikan dengan burung simurg dari Persia dan juga ponik dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno berupa teks Arab dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini memiliki tubuh yang sangat besar, mampu membawa seekor gajah dengan cakarnya yang sangat tajam. Burung angko pernah dianggap sebagai makhluk mulia yang diciptakan oleh Tuhan. Al-Kisai menceritakan bahwa burung ini tinggal di Gunung Falad, sebuah gunung yang sangat tinggi. Saat terbang, sayap burung tersebut mampu menutupi matahari seperti awan. Bisa kita bayangkan para sahabatku semua sekalian, betapa besar dan banyaknya burung-burung raksasa ini. Bulu-bulunya memiliki banyak warna, leher unta yang panjang dan juga memiliki 4 sayap, 2 panjang dan juga 2 pendek. Cakarnya yang kuat dan tajam mampu mencengkram dan membawa terbang seekor gajah. Awalnya, burung angko ini tidak memangsa manusia. Sebagai hewan predator, ia memangsa gajah, sapi, dan binatang yang lainnya. Namun entah kenapa, tiba-tiba burung ini memangsa anak-anak dari penduduk Rosh. Oleh karena itu, para penduduk Rosh ketakutan dan meminta tolong kepada Nabi Allah Hanzalah. Sang Nabi bersedia membantu penduduk Rosh dengan syarat agar mereka harus bertobat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Rosh bersedia memenuhi syarat Nabi Allah ini. Kemudian Nabi Allah Hanzalah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memusnahkan burung tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan permintaan Nabi Hanzalah dan akhirnya burung besar yang banyak dan kuat itu semuanya terbakar hingga musnah, tidak tersisa lagi. Inilah yang konon menjadi alasan mengapa burung angko ini punah menurut legenda Arab. Makhluk ini memiliki banyak kesamaan dengan kisah burung ponik yang mati terbakar. Meskipun berbeda dalam hal ponik lahir yang kembali setelah kematian melalui api, sejarawan modern juga mencatat banyak kesamaan antara angko dengan ruk, burung berbulu raksasa yang terkenal di langit Arab. Yang ketiga, ikan nun.
Kisah tentang ikan Nun dan Nabi Yunus alaihi salam merupakan salah satu cerita terkenal dalam agama Islam yang tertuang dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Nabi Yunus adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan dakwah dan peringatan kepada kaumnya yang hidup dalam kesesatan dan kefakiran. Namun, kaumnya menolak mendengarkan pesannya dan terus berpaling dari ajaran Allah. Nabi Yunus merasa putus asa dengan sikap kaumnya ini dan merasa gagal dalam tugasnya berdakwah. Merasa kecewa dan tanpa harapan, Nabi Yunus kemudian meninggalkan kaumnya dan memutuskan untuk meninggalkan kota mereka. Nabi Yunus berangkat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan perjalanan laut. Namun, di tengah perjalanan, kapal yang ditumpangi oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam ini harus menghadapi badai yang sangat dahsyat. Awak kapal percaya bahwa badai tersebut adalah hukuman atas dosa seseorang di atas kapal tersebut. Mereka kemudian melakukan undian untuk menentukan siapa yang harus dikorbankan untuk meredam kemarahan Sang Pencipta dan memulihkan keselamatan kapal. Undian ini menunjuk kepada Nabi Allah Yunus alaihissalam sebagai orang yang harus dikorbankan. Maka Nabi Yunus harus dijeburkan ke dalam lautan samudra yang sangat luas dan dalam. Dan tiba-tiba saja badai pun reda. Di tengah lautan, Nabi Allah Yunus tenggelam ke dasar laut. Dan ia kemudian ditelan oleh seekor ikan yang sangat besar luar biasa, dikenal dengan nama ikan Nun. Ikan tersebut menyelamatkan Nabi Yunus dan dia berada di perut ikan tersebut selama 3 hari 3 malam. Di dalam perut ikan, Nabi Allah Yunus alaihissalam merenung tentang perbuatan buruknya, yaitu meninggalkan tugas dakwah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan itu, Nabi Yunus merasa penyesalan yang sangat mendalam dan bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tulus. Nabi Yunus kemudian berdoa dan memohon ampunan serta bimbingan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang mengabulkan doa Nabi Yunus dan memerintahkan ikan Nun untuk melepaskan Nabi Yunus ke daratan. Ikan itu taat mengeluarkan Nabi Yunus di pantai. Nabi Yunus pun berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keselamatan yang telah diberikan kepadanya. Dari pengalaman tersebut, Nabi Yunus belajar tentang kesabaran, taubat, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kembali bersemangat untuk meneruskan tugas dakwahnya kepada kaumnya. Kali ini pesannya diterima dengan baik dan banyak orang yang bertobat dan mempercayai ajarannya. Kisah Nabi Yunus alaihissalam dan ikan Nun ini menjadi pengingat bagi umat Islam tentang pentingnya taubat dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga mengajarkan tentang pentingnya kesabaran dalam menghadapi cobaan dan kesulitan dalam hidup. Kisah ini menjadi bukti betapa besar dan maha kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberikan peluang dan pertolongan kepada hamba-hambanya yang bertobat dan ingin kembali kepadanya. Yang keempat, burung hudhud. Burung hudhud juga dikenal sebagai hupoe atau upupa epops dalam bahasa ilmiah. Adalah sejenis burung yang memiliki kaitan erat dengan kisah Nabi Sulaiman atau Solomon dalam agama Islam. Dalam Al-Quran, kisah tentang burung hudhud disebutkan dalam surat An-Naml ayat ke-20 sampai dengan ayat ke-28. Burung hudhud merupakan salah satu pengikut Nabi Sulaiman yang memiliki kemampuan sangat luar biasa, yaitu mampu berkomunikasi dengan manusia dan juga dengan hewan serta memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Kisah tentang burung hudhud dimulai ketika Nabi Sulaiman ingin memastikan kesetiaan dan iman ratu dari kerajaan Saba yang saat ini kemungkinan berada di daerah Yaman. Nabi Sulaiman ingin mengetahui apakah Ratu Bilqis dan bangsanya ini menyembah Allah atau menyembah zat selain Allah. Nabi Sulaiman kemudian berkumpul dengan para jin, manusia, dan juga burung hudhud untuk mengadakan sebuah perjalanan ke kerajaan Saba. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, tibalah mereka di dekat kerajaan Saba, dan burung hudhud memainkan peran penting dalam misi ini. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam meminta burung hudhud untuk menyelidiki kerajaan Saba dan mengamati perilaku Ratu Bilqis dan bangsanya. Burung hudhud setia dalam menjalankan tugasnya dan pergi menuju kerajaan Saba untuk mengumpulkan informasi. Setibanya di kerajaan Saba, burung hudhud menemukan bangsa Saba yang hidup dalam kemewahan dan kekayaan. Namun burung hudhud menyaksikan bahwa mereka cenderung menyembah matahari dan berpaling dari menyembah pada Allah Tuhan yang sebenarnya. Setelah melakukan pengamatan selama beberapa waktu, burung hudhud kembali menjumpai Nabi Allah Sulaiman alaihissalam dan memberitahukan apa yang telah ia temui. Ia menyampaikan bahwa Ratu Bilqis memiliki kedudukan yang sangat mulia dan bijaksana, namun bangsanya telah tersesat dalam penyembahan matahari. Mendengar laporan dari burung hudhud, Nabi Allah Sulaiman alaihissalam memutuskan untuk mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis yang menyatakan kehendaknya untuk bertemu dan berbicara langsung dengan Ratu Bilqis.
Ratu Bilqis menerima surat tersebut dan akhirnya datang ke istana Nabi Sulaiman. Ketika Ratu Bilqis tiba di istana Nabi Sulaiman, beliau menunjukkan kepada Ratu Bilqis tentang kesalahan bangsanya dalam menyembah matahari dan mengajaknya untuk menyembah Allah, Tuhan yang sebenarnya. Akhirnya Ratu Bilqis dan bangsanya tunduk dan memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Sulaiman dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah tentang burung hudhud menjadi pelajaran penting bagi umat Islam tentang kesetiaan, kecerdasan, dan pentingnya melaksanakan tugas dengan baik. Burung hudhud juga mengajarkan tentang pentingnya mencari kebenaran dan beriman kepada Allah yang Maha Kuasa.